Al-Mu'min Media. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, sehat lahir dan batin, dan mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan keberkahan. Salawat serta salam masih terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, kepada para tabi'innya, tabi'ut tabi'innya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semuanya dan diberikan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat Al-Mu'min Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sekarang dipertemukan dengan gelaran acara perdana, yaitu Tanya Ustadz. Baik, pembahasan edisi perdana ini yaitu yang sekarang lagi viral-viralnya, yaitu tentang presiden. Bagaimanakah sikap kita apabila presiden itu bukan pilihan kita? Apakah kita harus berontak? Harus melanggar hukum? Atau pindah dari warga negara Indonesia? Atau harus demo besar-besaran? Seperti apa apabila presiden bukan pilihan kita? Kita tanya langsung kepada narasumber kita yang sudah terhubung. Alhamdulillah kita dihubungkan dengan Bapak Ustadz Muhammad Siddiq yang akan menjelaskan bagaimana apabila presiden bukan pilihan kita secara syariat Islam. Baik, langsung saja. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, bagaimana tuh pendapat Ustadz menurut syariat Islam apabila presiden itu bukan pilihan kita? Apakah kita harus taat atau gimana? Ya, silahkan Ustadz. Baik, Kang Farid dan sahabat Al-Mu'min Media dimanapun berada, barusan pertanyaan yang bagus sekali, karena memang sekarang sedang hangat-hangatnya isu tentang pemilihan presiden terutama ya, dan wakil presiden. Jadi yang barusan ditanyakan, bagaimana menurut syariat Islam apabila presiden yang diangkat atau terpilih itu adalah bukan dari pilihan kita, gitu ya, atau bukan pilihan orang yang bersangkutan. Tentu dalam hal ini yang pertama perlu disampaikan terlebih dahulu kaitannya dengan kewajiban seorang muslim untuk memilih pemimpin. Dalam hal ini sepakat ya, para ulama pun menyampaikan bahwa memilih pemimpin itu hukumnya wajib ya, baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Rasulullah SAW. Sehingga karena ini merupakan satu kewajiban, berarti setiap muslim wajib untuk memilih pemimpin. Nah kemudian ketika memilih pemimpin tentu masing-masing punya kriteria yang berbeda ya. Apalagi di kita kemarin itu kan ada 3 ya calon presiden dan wakil presiden dengan masing-masing keunggulan masing-masing ataupun mungkin ada kelemahan masing-masing. Nah tentunya dalam hal ini kan bagaimana nih kalau misalkan ternyata setelah dihitung, setelah ditempuh proses pemilihan seperti yang kemarin dilaksanakan, pemilihan umum, dan sekarang rame ya, karena walaupun masih quick count, masih sementara, tapi sudah mulai apa istilahnya terjadi riak-riak perselisihan, kemudian mudah-mudahan tidak jadi persengketaan kesananya antara umat Islam itu sendiri karena memang beda pilihan, karena jagoannya mungkin kalah oleh yang lain. Nah tentu dalam hal ini ketika yang kita pilih tidak sesuai dengan harapan dan impian kita,
dalam Islam tentunya ada beberapa hal yang harus menjadi patokan pedoman. Yang pertama tadi sudah disampaikan, tetap bagaimanapun juga kita harus dan wajib memiliki seorang pemimpin. Sampai-sampai dalam satu riwayat kan disampaikan, lebih baik kita dipimpin oleh katakanlah orang yang dolim tanda kutip daripada tidak mempunyai pemimpin sama sekali. Sehingga ketika yang dipilih tersebut bukan pilihan kita, maka dalam hal ini dalam Islam mewajibkan kita semua harus mematuhi dan taat terhadap keputusan yang ada. Kalau misalkan keputusan tersebut sudah ditempuh berdasarkan musyawarah yang sesuai dengan syariat kita, syariat umat Islam, dan kalau misalkan tidak ada hal-hal yang memang di luar kendali ya, kecurangannya misalkan, kemudian hal-hal yang lain itu tidak terlalu gitu ya dijadikan permasalahan, dan setelah disepakati ternyata itu yang jadi pemimpin kita, ya kita harus menerimanya. Dalam hal ini kalau dalam konsep imamah imarah itu ya samina wa ta'na gitu ya, kita harus mengikuti dan mentaati keputusan yang ada. Kalau dalam hadis Rasulullah kan menyampaikan ketika kita taat kepada pemimpin itu kan bima ahabba kariha, baik apa yang kita senangi ataupun yang tidak, ketika sudah diputuskan itu menjadi pemimpin bagi kita, maka kita harus sami'na wa ta'na. Nah, oleh karena itu tentu dalam hal ini syariat Islam mengajak kita ketika kita berbeda pendapat, berbeda pilihan, jangan diikuti dengan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang menyimpang ya, seperti misalkan berbuat anarkis, kemudian juga apalagi kalau misalkan tidak mengikuti dan tidak menerima dan tidak mentaati pemimpin yang sudah disepakati tersebut. Jelas itu tidak sesuai dengan konsep syariat kita ya. Tadi saya sampaikan ketika itu sudah fix dan berdasarkan hasil musyawarah, kemudian tidak ada hal-hal yang menyimpang, ya maka kita harus samina wa ta'na, baik itu hal tersebut kita sukai ataupun kita atau tidak. Nah, ini mungkin yang perlu dipahami terlebih dahulu. Dan juga ya tentunya bagi orang yang merasa bukan pilihannya, jangan serta-merta karena dia bukan yang dipilih oleh kita ya, sehingga kita tidak mentaati dan tidak mengikutinya. Itu jelas salah besar. Dalam konsep politik di kita pun kan sama, walaupun misalkan partainya berbeda, bukan partai pengusung, kemudian setelah sah jadi presiden, kemudian dia menjadi oposisi, tetap seorang oposisi pun kan harus mengikuti aturan dan taat kepada presiden yang terpilih tersebut gitu. Oleh karena itu, sahabat Al-Mumin Media dimanapun Anda berada, dalam hal ini tolong ya, harus kita pahami, harus kita sadari, perlu lapang dada dan kelegoan ya. Jadi kelegoan artinya kita harus legowo kalau toh memang pilihannya memang istilahnya gagal, bukan artinya kita gagal menjadi mempunyai seorang pemimpin. Artinya mungkin itu sudah ketentuan yang di atas. Karena kita tahu bahwa sebetulnya kita hanya berproses, hanya berusaha, hanya berikhtiar, karena sebetulnya sebelum segala sesuatu terjadi kan semuanya sudah ada dalam ketentuan yang maha kuasa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang terjadi di muka bumi ini, baik di daratan atau di lautan, maka kan Allah menegaskan illa fi kitabim min qabli an nabraha, semuanya sudah tercatat dalam kitab catatan Allah sebelum terjadinya. Nah, tentunya kalau misalkan setelah selesai, katakanlah kalau sekarang kita sedang masih menunggu istilahnya real count dari KPU,
Kalau misalkan nanti ternyata sudah diputuskan, ternyata tidak sesuai dengan pilihan dan keinginan kita, maka tentunya sebagai seorang muslim yang baik, kita harus berlapang dada dan menerima ya keputusan tersebut. Kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mempunyai pemimpin yang baik ya, mempunyai pemimpin yang bisa mengayomi seluruh masyarakatnya, dan khususnya untuk bisa senantiasa mengayomi kita sebagai umat Islam. Itu barangkali yang bisa saya jawab dari pertanyaan tadi. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan sekali lagi ya, mudah-mudahan kita kedepannya memiliki pemimpin yang terbaik ya, pemimpin yang lebih baik daripada pemimpin-pemimpin yang sebelumnya. Sekian mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat sahabat Al-Mu'min Media semua. Dan tentu saja buat sahabat Al-Mu'min Media yang mau bertanya, boleh langsung di kolom komentar kami, di channel kami, atau langsung inbox di sosial media kami, agar nanti kami bisa memilih pertanyaan yang akan kami jawab di gelaran acaranya Tanya Ustadz. Baik, mungkin itu saja untuk edisi hari ini. Kita tutup saja dengan doa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mu'min Media.